Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah terpapar dalam judulnya, yaitu tema 3, tokoh dan juga penemuan. Nah, pada subtema yang kedua ini, kita akan belajar tentang penemuan dan manfaatnya secara ringkas. Ya, dari pelajaran PPKN ini kita akan mengerti tentang kewajiban, mengerti tentang tanggung jawab. Nah, apa sih pengertian dari kewajiban itu? Kemarin kita sudah membahas hak, ya, hak dan kewajiban. Sekarang ini pengertiannya, ya. Pengertian dari kewajiban sendiri itu adalah sebagai sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua orang di dunia ini pasti memiliki yang namanya kewajiban masing-masing. Salah satunya ialah kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana meliputi 1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Jadi, pengertian kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, pasti semua orang itu pasti memiliki yang namanya kewajiban masing-masing. Nah, kemudian pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Adapun sikap tanggung jawab akan lebih mudah dimiliki seseorang apabila ia merupakan orang yang terbiasa disiplin dalam kehidupannya. Contoh perilaku disiplin yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu disiplin di rumah, merapikan kamar tidur, kemudian merapikan kembali mainan yang setelah digunakan atau selesai digunakan, kemudian mengulang-ulang pelajaran di sekolah, kemudian mematikan televisi setelah selesai menonton. Itulah disiplin kita di rumah. Ya, sebagaimana kehidupan atau keseharian kita di rumah, ya, harus disiplin. Itu namanya tanggung jawab. Ya, apalagi sudah kelas 6. Kelas 6 itu sudah harus punya tanggung jawab. Nah, disiplin di sekolah yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kalian harus punya rasa tanggung jawab kalau kalian itu harus disiplin datang ke sekolah tepat pada waktunya. Kemudian melaksanakan piket kelas merupakan daripada bagian tanggung jawab. Berarti kalian harus
disiplin ketika berada di sekolah dimanapun, mau di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kemudian membuang sampah ke tempat sampah, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Masih banyak lagi kok ya tanggung jawab atau sikap perilaku kita ya, termasuk daripada kedisiplinan kita dalam kehidupan sehari-hari di mana saja, mau di sekolah, di rumah, di masyarakat, itu banyak ya. Kemudian disiplin masyarakat. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, menjaga keamanan lingkungan. Ketiga, ikut melaksanakan kerja bakti. Keempat, berbuat baik terhadap tetangga. Nah, inilah pengertian kewajiban dan pengertian daripada tanggung jawab. Kemudian masuk kepada pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2. Pengertian teks eksplanasi. Kemarin teks eksplanasi sudah kita bahas. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks, ya, sebuah teks atau sebuah bacaan yang berisikan tentang informasi, proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena atau kejadian, dan kenapa peristiwa tersebut itu bisa terjadi. Itu namanya teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini boleh kalian hafalkan definisinya ya. Teks eksplanasi adalah teks atau bacaan yang berisi informasi tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dan kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, teks ini ya, teks jenis eksplanasi ini biasanya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan atau peristiwa alam atau fenomena alam. Nah, adapun struktur daripada teks eksplanasi yang pertama yaitu adanya pernyataan umum. Nah, pada bagian pertama dalam teks eksplanasi itu biasanya adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisikan tentang penjelasan mengenai sesuatu atau kejadian yang akan dibahas. Contoh, menjelaskan tentang definisi suatu peristiwa atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, satu, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Kemudian, kedua, setelah pernyataan umum ada yang namanya deretan penjelas. Jadi setelah pernyataan umum biasanya di bagian pertama itu ya, bagian pertama dalam teks eksplanasi itu pernyataan umum yang berisikan tentang penjelasan ya, penjelasan mengenai sesuatu atau kejadian peristiwa yang dibahas. Kemudian setelah pernyataan umum ada yang namanya deretan penjelas. Nah, pada bagian ini dijelaskanlah sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa itu terjadi. Ya, sebab dan akibat tersebut dijelaskan secara berurutan dari awal hingga akhir. Setelah pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan deretan penjelas, kemudian ada yang namanya interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah bagian dalam teks eksplanasi yang berisikan yang mengenai kesimpulan dari pernyataan umum dan juga deretan penjelas. Jadi interpretasi itu adalah kesimpulan dari bagian yang pertama sampai deretan penjelas. Adapun ciri-ciri daripada teks eksplanasi ini adalah dalam teks eksplanasi satu terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan juga interpretasi. Yang B, informasi yang disajikan itu bersifat fakta ya, bersifat fakta. Artinya pernah terjadi ya. Kemudian yang ketiga itu berisikan tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat menceritakan suatu peristiwa. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada teks eksplanasi. Yang pertama apa? Terdiri 3 bagian. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelasnya, dan juga ada kesimpulan
kesimpulannya atau interpretasi. Yang kedua, informasi yang disajikan biasanya itu bersifat dengan fakta. Yang ketiga, tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah menceritakan suatu peristiwa. Nah, itu adalah struktur dan pengertian daripada teks eksplanasi. Sekarang pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat dengan susunan kata yang sesuai dengan kaidah. Dengan kaidah kebahasaan secara baik dan juga benar. Suatu kalimat termasuk kalimat efektif apabila memenuhi syarat-syarat 1. Sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Pada poin ini, penulisan kalimat harus ditulis dengan benar dalam hal-hal yang meliputi penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, tanda titik, tanda tanya, penulisan unsur serapan, dan juga sebagainya. Jadi, kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat dengan susunan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan secara baik dan juga benar. Biasanya itu ada nih, ya biasanya ada di ujian nanti, di penilaian akhir semester nanti biasanya ada apa itu kalimat efektif. Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya yaitu tersistematis. Artinya apa? Sebuah kalimat itu akan sistematis merupakan kalimat yang paling sedikit terdiri atas subjek dan predikatnya saja. Selain itu, urutan subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam sebuah kalimat yang sistematis juga tidak akan membuat pembaca atau pendengarnya itu menjadi bingung. Yang ketiga, ringkas, singkat, dan juga jelas. Namanya juga kalimat efektif. Kalimat itu ya ringkas, singkat, dan jelas itu kalimatnya tidak bertele-tele ya, yang mana membuat pembaca atau pendengarnya itu menjadi bingung ketika akan memahaminya. Karena itu, kalimat efektif akan menggunakan bahasa yang jelas, singkat, ringkas. Yang ketiga, tidak ambigu. Nah, apa ini ambigu? Ambigu itu adalah memiliki lebih dari satu arti, ya, tidak bisa didefinisikan, ya. Jadi bagi seseorang yang ingin menyampaikan sebuah paparan atau penjelasan, tapi kalimatnya itu cukup membingungkan, nah itu sedikit ambigu, ya, sulit untuk dimengerti, artinya itu banyak. Ya. Sebagai contoh, kelas 6 wajib menghafal surah Ar-Rahman. Yang tidak hafal surat Ar-Rahman tidak lulus. Nah, itu juga sedikit ambigu. Kenapa? Karena nanti jadi timbul pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan, Pak, kalau nggak hafal surat Ar-Rahman berarti nggak lulus dong. Nah, ya, tidak seperti itu, ya. Tapi ada kalimat yang disembunyikannya. Ya, ada kalimat yang disembunyikan, yaitu kenapa dituliskan wajib? Karena agar kelas 6 itu mampu menyelesaikan hafalan surat Ar-Rahman, ya, seperti itu. Jadi kalimatnya itu tidak ambigu. Nah, jadi ambigu itu adalah memiliki lebih dari satu arti. Ambigu sendiri artinya memiliki lebih dari satu arti. Kalimat yang memiliki lebih dari satu arti tentu akan menyulitkan pembaca dan juga pendengar ketika memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh sebuah kalimat itu. Nah, dengan demikian, kalimat yang ambigu tidak termasuk sebagai kalimat efektif. Ya. Sekarang pelajaran IPA. Rangkaian listrik sederhana. Kemarin kita sudah sempat belajar. Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian yang dapat dialiri
atau dilewati oleh muatan listrik atau arus listrik. Rangkaian listrik tersusun oleh beberapa komponen-komponen, yang mana komponen itu penghasil daripada energi listrik, seperti baterai serta komponen pengguna energi listrik, misalnya bola lampu. Dalam rangkaian listrik yang disusun seri, arus yang mengalir sama besar pada masing-masing beban atau lampu yang tersusun itu seri, berdampingan ya. Sedangkan dalam rangkaian listrik yang disusun paralel, tegangan yang mengalir sama besar pada masing-masing beban atau komponen energi listrik yang tersusun secara paralel. Adapun contoh atau gambar daripada rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Nah, di gambar yang satu ini ada rangkaian paralel. Disusun secara paralel dia. Kemudian ini rangkaian seri. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, anggap saja di sini adalah lampu A, lampu B, lampu A, lampu B. Kalau rangkaian paralel, apabila kita mematikan lampu A, maka lampu B-nya tidak ikut mati. Kalau rangkaian seri, apabila kita mematikan lampu A, maka yang B ikut padam. Itu kan kemarin yang kita pelajari ya. Rangkaian paralel, apabila mematikan satu lampu, maka lampu yang lainnya tidak akan ikut padam atau mati. Kalau rangkaian seri, apabila yang satu dimatikan, maka dia akan lampu yang lainnya akan ikut padam karena rangkaiannya itu seri ya. Dia hanya satu arus listrik, sedangkan mempunyai beberapa beban. Nah, kelebihan rangkaian listrik seri. Yang pertama, hemat biaya karena tidak memerlukan banyak kabel. Yang kedua, lebih efisien ya menghantarkan arus listrik karena semua beban mendapatkan arus listrik yang sama. Kelebihan rangkaian listrik paralel. 1. Apabila salah satu beban rusak, itu tidak akan mempengaruhi komponen lainnya karena masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik. Yang kedua, semua komponen mendapatkan arus listrik dan tegangan yang sama karena komponen-komponen tersebut tersusun secara paralel. Nah, anakku, bagaimana keadaan rangkaian listrik di rumah kalian masing-masing? Apakah rangkaian itu rangkaian paralel atau rangkaian seri? Kalian bisa langsung mempraktikkan di rumah ya. Bisa kalian lihat lampu di rumah kalian. Apabila kalian mematikan satu saklar, maka adakah yang ikut padam juga? Adakah yang ikut mati juga atau tidak? Ya. Nah, itulah rangkaian dipakai di rumah kalian masing-masing. Kemudian, rangkaian listrik campuran. Apa sih rangkaian listrik campuran itu? Rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kita harus menggabungkan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk membuat rangkaian listrik jenis ini. Dengan demikian, membuat rangkaian jenis ini sangat sulit apabila dibandingkan dengan pembuatan rangkaian listrik seri atau paralel saja. Ya. Saya kira dan saya yakin mungkin kalian ini sudah paham ya, rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Sebenarnya saya ingin memberikan kalian tugas membuat rangkaian paralel dan rangkaian seri, tapi ketika saya sudah melihat waktu ya, waktu kalian ulangan itu semakin dekat, jadi saya ambil poin-poinnya saja atau kognitifnya saja, pengetahuannya saja, tidak dari prakteknya. Nah, kemudian ada ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang para penemu yang mempengaruhi dunia atau yang memengaruhi dunia. Ya. Di sini ada Thomas Alva Edison, yang mana kita ketahui beliau adalah penemu lampu.
Kemudian ada Michael Faraday, kemudian ada Charles Babbage dan Carl Benz. Nah, inilah anakku nama-nama daripada penemu dan penemuannya, ya, yang sangat memengaruhi dunia. Satu ada Gareth Augustin Morgan, yaitu beliau adalah penemu daripada lampu lalu lintas. John Logie Baird, penemu daripada televisi. Antonio Meucci, penemu telepon genggam ya. Yang keempat ada Michael Faraday, penemu listrik. Yang kelima ada Peter Heinlein, penemuannya itu adalah jam. Kemudian yang keenam ada Thomas Alva Edison, yaitu penemu daripada lampu pijar. Yang ketujuh Charles Babbage, penemu komputer. Yang kedelapan ada Carl Benz, penemu mobil. Yang kesembilan ada Orville Wright dan Wilbur Wright, penemu pesawat. Yang ke-10 ada Schuyler Scott-Wheeler, penemu kipas angin. Ini anak-anakku nama-nama penemu dan juga penemuannya. Dampak positif. Pertama, menambah berbagai pengetahuan yang mungkin tidak bisa ditemukan di televisi, radio, majalah, atau surat kabar. Yang kedua, mempermudah ketika mencari informasi detail yang sulit ditemukan dalam buku. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk mengetahui berita-berita update setiap waktu. Yang keempat, membantu masyarakat untuk menjalin komunikasi jarak jauh. Ya, ini dampak positif. Dan negatifnya adanya komputer, adanya telepon, ya. Kemudian dampak negatifnya, satu, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan hal yang tidak semestinya. Yang kedua, dapat membuat seseorang itu candu akan teknologi komputer atau gawai yang lainnya, seperti handphone misalnya. Yang ketiga, dapat memudahkan seseorang melakukan kejahatan seperti pemalsuan atau yang sering dilakukan, yaitu penipuan. Banyak sekali penemuan-penemuan lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Meskipun demikian, kita harus selalu bijak dalam memanfaatkan penemuan tersebut. Agar apa? Agar terhindar dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Inilah anak-anakku pelajaran kita kali ini, tematik 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Tadi kita sudah belajar PPKN, hak, pengertian kewajiban, kemudian disiplin, kemudian IPS, penemuannya, ya, nama-nama penemu dan penemuannya, nama-nama tokoh ya, nama-nama tokoh dan juga penemuannya. Dan sudah belajar juga ilmu pengetahuan alam tentang rangkaian listrik paralel dan juga rangkaian seri. Anak-anakku, mungkin ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.